Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Permisa jamaah Al-Fatonah yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan bermacam-macam kenikmatan sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan puasa Ramadan. Salam dan taklim kami sampaikan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita nanti syafaatnya di hari kemudian. Pada saat ini saya akan menyampaikan sebuah hadis riwayat Tirmizi yang artinya, barang siapa yang menghidupkan sunnahku maka berarti dia cinta kepadaku, dan barang siapa yang cinta kepadaku maka dia akan bersamaku di surga. Dalam hadis lain juga dikatakan balighu anni walau ayah, sampaikanlah apa-apa daripadaku walaupun hanya satu ayat. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sunnah-sunnah Rasul, yaitu sunnah-sunnah selama menjalankan ibadah Ramadan. Apa saja sunnah-sunnah itu? Antara lain yang pertama adalah melakukan sahur dan mengakhirkannya. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, sahurlah kalian karena dalam sahur itu ada keberkahan. Sedang untuk mengakhirinya sahur dilaksanakan menjelang azan subuh yang ditandai dengan imsak. Selanjutnya setelah sahur kita akan melaksanakan berbuka puasa dan dianjurkan untuk menyegerakannya. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, umatku senantiasa dalam kebaikan selama mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Nah, berkaitan dengan dua hadis tersebut, akan sebaiknya kalau dilanjutkan dengan berdoa. Ada suatu waktu yang mustajab untuk berdoa, di mana doa tersebut tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berdoa saat menjelang berbuka puasa dan menjelang makan sahur. Untuk itu kami berharap untuk melaksanakannya. Jadi sangat rugilah karena waktu tersebut adalah mustajabah. Setelah kita melakukan berbuka puasa, kemudian berdoa, dilanjutkan dengan sunnah Rasul. Selanjutnya adalah sholat tarawih. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, barang siapa yang berdiri menunaikan sholat di bulan Ramadan dengan iman
dan mengharap pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Dalam hadis lain juga dikatakan bahwa barang siapa yang menunaikan qiyamul lail bersama iman hingga selesai, maka dicatatlah baginya pahala semalam penuh. Nah, para ulama sepakat bahwa yang dimaksud kedua hadis tersebut adalah sholat tarawih. Selanjutnya setelah sholat tarawih kita bisa memperbanyak sedekah. Dari Anas radhiyallahu anhu, sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling utama?" Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, yaitu sedekah di bulan Ramadan. Sebagai contoh, kita bisa memberi takjil kepada orang lain yang sedang berpuasa, yang mana disabdakan oleh Rasul Shallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang memberi makan berbuka kepada seorang yang berpuasa, maka dicatat baginya pahala seperti orang puasa itu tanpa mengurangi sedikitpun pahala orang yang berpuasa tersebut. Nah, setelah kita melakukan sedekah, kita akan melanjutkan sunnah Rasul berikutnya adalah tadarus Al-Quran. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka akan mendapat hasanat atau kebaikan, dan tiap hasanat mempunyai pahala 10 kali kebaikan. Jadi misal alif lam mim, alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi makin banyak huruf-huruf Al-Quran yang kita baca, maka makin banyak pula kebaikan yang kita peroleh. Yang sunnah Rasul berikutnya adalah iktikaf. Nah, iktikaf ini harus dilakukan di masjid, karena kondisi sekarang tidak bisa melakukan atau darurat, maka bisa dilakukan juga di rumah. Yaitu Nabi Muhammad beriktikaf pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan hingga Allah mewafatkannya. Demikianlah para pemirsa jamaah Al-Fatonah, sunah-sunah Rasul yang saya sampaikan, dan tentunya masih banyak lagi sunah-sunah Rasul yang lainnya. Jika ada kebenaran atau kebaikan datangnya dari Allah, sedangkan kalau ada kesalahan datangnya dari diri saya, untuk itu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.